warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang fungsi atau pemetaan pada mapel. Di sini disusun oleh saya sendiri, yaitu Asti Hidayah dengan NIM 126204201 dari kelas Statis Matematika 4A. Sebelumnya kita akan membahas definisi fungsi. Apa sih sebenarnya definisi fungsi tersebut? Nah, di sini fungsi artinya suatu relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap X elemen A dipasangkan dengan satu dan hanya satu ke Y elemen B. Fungsi adalah suatu persamaan di mana mempunyai dua buah variabel atau lebih yang masing-masing variabel tersebut nilainya saling mempengaruhi. Nah, di sini dalam matematika, suatu fungsi atau pemetaan didefinisikan sebagai suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, yang dalam hal ini setiap anggota dari A direlasikan dengan tepat satu anggota ke B. Apabila dinyatakan dalam notasi, misalkan F adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke B, maka notasinya adalah F titik 2A tanda panah B. Nah, di sini kita sudah membuka mapel, langsung kita klik new sheet. Nah, adapun pendefinisian fungsi A ke pemetaan pada mapel, contohnya adalah f(x) sama dengan 3x plus 4. Nah, fungsi tersebut memetakan bilangan real ke bilangan real itu juga. Nah, sekarang kita coba definisikan fungsi tersebut, yaitu dengan menuliskan f titik 2 sama dengan X tanda panah 3 bintang kecil X ditambah 4, lalu kita klik enter. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita masuk ke contohnya biar agar mudah dipahami. Nah, sebelumnya sintaks secara umum untuk mendefinisikan suatu fungsi dalam mapel adalah sebagai berikut, yaitu ada nama fungsi, variabel, tanda panah, dan operasi. Langsung ke contoh soal, yaitu misalkan diberikan suatu fungsi f(x) sama dengan 3 pangkat X ditambah E pangkat X min 1. Lalu kita definisikan, yaitu f titik 2 sama dengan X tanda panah 3 pangkat X ditambah E pangkat X min 1, lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lalu kita masuk ke contoh yang kedua, misalkan diberikan suatu fungsi Gx sama dengan X sin X min 1 min sin kuadrat X. Enter. Nah, di sini kita akan definisikan, yaitu G titik 2 sama dengan X tanda panah X sin X min 1 min sin kuadrat X. Kita enter. Nah, seperti itu. Kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu misalkan diberikan suatu fungsi hx
sama dengan 3x kuadrat ditambah log x kuadrat ditambah 2 log x. Nah, kita definisikan yaitu H dua sama dengan X panah 3x kuadrat ditambah log x kuadrat ditambah 2 log x. Kita enter. Nah, seperti itu. Kita masuk ke contoh yang keempat. Misalkan diberikan suatu fungsi dx sama dengan 2 log sin kuadrat x min 5 min sin y. Kita definisikan yaitu D.2 sama dengan X panah 2 log sin kuadrat X min 5 min sin X Y. Enter. Nah, di sini lalu kita lanjut. Misalkan diberikan suatu fungsi fx. Ini saya beri sudah. Nah, kita buka new worksheet yang baru. Nah, di sini kita lanjut. Misalkan diberikan suatu fungsi fx sama dengan 2x ditambah 2x min 2. Lalu kita definisikan f.2 sama dengan x panah 2x tambah 2x min 2. Lalu kita akan mencari nilai dari F1. Nah, di sini kita tinggal memasukkan dan kita enter. Di sini kita coba tuliskan F2 sama dengan 1. Kita tadi mencari nilai F1. 2x tambah 2x min 2. Lalu kita enter. Nah, di sini terjadi error, berarti di sini salah.
berarti di sini tidak didefinisikan, ditulis fungsi seperti biasa seperti ini. Berarti di sini tulis f, langsung masukkan f berapa yang kita cari, x-nya yaitu f1, langsung kita masukkan sama dengan, langsung kita enter di sini. Nah, di sini nilai dari f1 adalah nah, tadi yang benar adalah kita mencari nilai f1 tinggal memasukkan f1 langsung kita enter. Nah, berarti nilai dari f1 itu adalah 2. Di sini kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini kita tulis let's start. Ke contoh yang kedua. Misalkan diberikan suatu fungsi f(x) sama dengan 2x min 3. Lalu didefinisikan f(2) sama dengan x panah 2x min 3. Enter. Lalu kita akan mencari nilai dari f min 3. F min 3. Langsung kita enter. Nah, hasil dari f min 3 adalah negatif 9. Lalu kita coba ke contoh ketiga, yaitu fungsi gx sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 4. Kita definisikan panah x kuadrat min 3x plus 4. Lalu kita akan mencari nilai dari fungsi 5, yaitu x-nya adalah 5. Fungsi 5. Langsung kita enter. Nah, hasilnya adalah kita akan mencari f5. Lalu kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu misalkan diberikan suatu fungsi f(x) sama dengan piecewise x lebih dari 1, x min 2, x kurang dari sama dengan 1, min x plus 3. Nah, seperti ini. Jadi piecewise tadi adalah garis ini ya.
Lalu kita definisikan f(2) sama dengan x panah piecewise x lebih dari 1, x min 2, x lebih dari sama dengan 1, negatif x plus 3. Kita enter seperti itu. Lalu kita akan mencari nilai dari f0. Hasilnya dari f0 adalah 3. Lalu kita ke contoh yang terakhir, yaitu contoh yang kelima. Misalkan diberikan suatu fungsi f x y sama dengan cos x ditambah cos x ditambah 2 sin x plus y. Lalu kita definisikan f(2) sama dengan x, y panah cos x ditambah 2 sin x plus y. Kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan mencari nilai. Nah, lalu kita akan mencari nilai fungsinya. Untuk x-nya kita misalkan yaitu x-nya adalah 2,3 dan y sama dengan 1. Maka kita tulis di sini yaitu mencari f2, x-nya tadi adalah 2,3 dan y-nya adalah 1. Lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah cos 2 ditambah 2 sin 5. Beberapa kasus evaluasi fungsi dalam Maple dari fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya terkadang tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, atau hasil tampilan hanya dalam bentuk simbolik. Sebagai gambaran, diberikan contoh fungsi fx dan fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x. Lalu kita definisikan terlebih dahulu f(2) sama dengan x panah sin x tambah cos x. Kita enter. Dan akan dievaluasi nilai fungsi tersebut pada x-nya adalah 2. Lalu kita tulis di sini f2. Lalu kita enter. Nah, di sini f-nya 2. Tadi berarti kan nilai x-nya 2. Nah, di sini tinggal memasukkan nilai x sin x ditambah cos x, yaitu sin 2 ditambah cos 2. Maka Maple akan menghasilkan sin 2 ditambah cos 2. Di sini nilai sin 2 dan cos 2 masing-masing tidak dihitung nilainya dalam numerik, sehingga nilai fungsi f2 masih dinyatakan dalam simbol. Nah, kasus semacam ini muncul karena nilai x bukan dalam bentuk floating point, hanya dengan menambahkan digit desimal pada nilai x yang akan dievaluasi. Nah, di sini tingkat presisi atau digit
digit hasil perhitungan pada Maple dapat diatur. Secara default, Maple menampilkan hasil perhitungan dalam 10 digit presisi. Nah, untuk mengubah digit presisi, perintahnya adalah dengan menuliskan digit titik 2 sama dengan n. Dengan n adalah bilangan asli. Di sini kita langsung ke contoh. Kita tuliskan digit titik 2 sama dengan 7. Ini nanti digitnya adalah 7. Misalkan f titik 2 sama dengan x y nah cos x ditambah 2 sin x plus y. Kita enter. Nah, di sini kita misalkan nilai x-nya adalah 2 dan 3. Kita tulis 2 dan 3, sedangkan nilai x-nya adalah kita tulis 1. Kita klik enter. Nah, maka digitnya adalah 7. Maksud 7 adalah ini mulai kan 981767 sampai 4 ini adalah 7 digit. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Di sini adalah digit 4. Digit 4. Enter. Misalkan fungsinya adalah 2 sama dengan x panah 2 sin x tambah cos x. Kita enter. Dengan nilai x-nya adalah 2 dan 3. Lalu kita enter. Nah, digitnya adalah 4. Selanjutnya kita akan mencoba digit yang 6. Teruskan digit 2 sama dengan 6. Misalkan fungsinya adalah g titik 2 sama dengan x panah sin x ditambah cos x. Kita enter. Misalkan di sini untuk nilai x-nya adalah 1 dan 3. Kita enter. Nah, sebentar. Oke, 1 dan 3. Selanjutnya kita coba digit 5. Misalkan fungsi c titik 2 sama dengan x panah 2 sin x dikali cos x. Misalkan nilai x-nya adalah 1 dan 2. Nah, maka di belakang koma adalah 5 digit. Selanjutnya kita coba digit 8.
Misalkan fungsinya adalah f(2) sama dengan x, y panah 2 sin x y 2 sin x y 2 sin x ditambah y ditambah cos x plus y. Kita enter. Nah, di sini misalkan nilai x-nya adalah 1 dan 2. Kita enter. Sini error, kita langsung ke coba digit. Sudah. Nah, mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.